Tidak seperti biasanya, hari ini di kantor terasa sangat hangat. Aku seperti dapat membaur dengan segala canda gurau Mas Mangu. Kata-kata konyol, bahkan bulian yang dia layangkan pada setiap rekan kerja, termasuk diriku sendiri, kurasa amat sangat lucu. Padahal biasanya aku akan merasa terganggu dengan jokes khas bapak-bapaknya itu. Biasanya aku hanya bisa menghela nafas, lalu pergi menjauh jika rekanku yang satu itu sudah mulai melucu. Namun entah kenapa hari ini aku justru malah terhibur. Herannya lagi, aku tertawa sampai terbahak-bahak hingga air mataku pun ikut keluar. Mas Mangu orang satu-satunya yang aku paling anggap aneh. Spesial hari ini jadi satu-satunya orang yang mampu membuatku tertawa geli. Untuk pertama kalinya selama 2 tahun aku bekerja di sini. Biasanya kehidupan kantorku akan selalu monoton. Aku bersyukur, mungkin saja hari ini pertanda aku sudah mulai merasa bahagia dan betah di kantor. Aku sepertinya mulai mempercayai hal itu, sampai tiba-tiba Riri, anak divisi marketing, ikut nimbrung saat kami sedang bergurau di pantry kantor. Riri nyeletuk dengan santainya. "Tasya, tumben lo hari ini ketawa geli banget. Mau nangis lo ya?" Ucapnya seraya mengisi ulang botol minumannya. Tentu celutukan itu tidak langsung kuambil hati. Tapi setelah ditambahi oleh rekan yang lain, aku jadi menganggap hal itu serius. Oh iya benar, biasanya sih gitu kalau jarang ketawa. Sekali ketawa, seharian, nanti bisa-bisa mau nangis parah. Tambah Mas Roni, salah satu seniorku yang juga ada di pantry bersama kami. Kata-kata itu seketika membuatku terdiam. Pelan-pelan menghapus tawa yang tadinya terukir di wajahku. Selanjutnya, sisa hari ini di kantor ku lalui dengan rasa was-was. Aku pun berusaha untuk menyendiri, mencoba untuk tidak lagi tertawa. Tapi nyatanya, hingga akhir hari pulang ke rumah aku baik-baik saja. Tidak ada hal yang bisa mengundang air mataku datang. Lagi pula salahku juga. Kenapa aku masih mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu? Syukurlah aku bisa tidur tenang malam ini tanpa takut akan menangis, pikirku dalam hati. Ketika aku sudah siap untuk tidur, ponselku berbunyi. Dinda, teman kampusku, mengirimkan sebuah pesan singkat di WhatsApp. Rasa penasaran langsung menyergapku. Ada angin apa Dinda semalam ini menghubungiku? Kabar apa gerangan yang disampaikannya? Bergegas aku buka pesan itu. Nampak sebuah foto undangan pernikahan berwarna putih, berbalut pita salem. Sempat terlintas di pikiranku, oh Dinda mau menikah. Lalu kuketiklah pertanyaan itu untuk kukirimkan padanya. Tapi belum sempat kalimatku terselesaikan, Dinda sudah mengirimkan jawabannya. "Tasya, ini Dika nitip undangan nikahannya buat lo. Minggu ini dia mau nikah sama Novi loh, anak angkatan kita juga di kampus," tulis Dinda di WhatsApp. Duk, seketika seperti ada yang memukul dadaku kencang sekali hingga terasa sakit. Ada perasaan tidak enak yang muncul dalam diriku. Benar-benar tidak enak. Ku baca ulang pesan yang dikirimkan oleh Dinda. Dika mantan pacarku. Menikah dengan Novi, teman satu kampus kami. Usai mencerna semua perkataan Dinda itu, badanku makin tidak enak. Rasa sakit di dadaku juga makin nyata terasa.
kian sakit tiap detiknya. Aku lantas menghapus pesan yang tadi sempat kutulis, lalu membaringkan badan, memandangi langit-langit kamarku yang sudah gelap. Membayangkan betapa 1 tahun belakangan ini amat sulit bagiku. Setahun belakangan yang amat suram, saat aku dan Dika memutuskan untuk menyudahi hubungan kami yang sudah berjalan sejak awal kuliah. Hubungan 7 tahun penuh liku itu harus benar-benar kami sudahi, karena ibu Dika tidak pernah menyukaiku. Apapun yang kulakukan salah, dan Dika tentu saja lebih memilih menuruti kemauan ibunya untuk putus denganku. Tapi penderitaan setahun menahan semua rasa sakit itu, rasanya tidak ada apa-apanya saat mendengar kabar Dika akan menikah. Terlebih dengan teman kampus kami. Ya meskipun Novi bukan teman akrab kami berdua, tapi aku merasa seperti sedang dikhianati, baik oleh Dika maupun Novi. Di tengah usahaku menahan perasaan yang campur aduk, ponselku kembali berbunyi. Rupanya grup teman kuliahku yang sedang aktif. Walau aku sudah bisa menduga apa yang sedang mereka perbincangkan, tapi aku tetap membuka lalu membaca pesan-pesan itu. Dan benar saja, mereka sedang membahas undangan pernikahan Dika dan Novi. Perasaanku kian tak karuan. Setahun sudah aku menahan semua ini, tapi akhirnya pecah juga. Setahun lalu, aku dan Dika sepakat untuk tidak lagi melanjutkan hubungan kami. Meski dalam hati, saat itu aku masih sangat ingin bersamanya. Setahun lalu kami sama-sama berjanji untuk saling mengabari jika suatu hari nanti di antara kami sudah menemukan pasangan yang sesuai dan melangkah ke jenjang berikutnya. Aku juga masih ingat saat itu dengan sok tegarnya aku berkata, "Dik, aku yakin suatu hari kamu akan menemukan orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena aku tahu kamu orang baik. Dan saat hari itu tiba, aku akan jadi orang pertama yang bahagia dan memberimu selamat." Semua perkataan itu kini buatku adalah suatu pernyataan yang bodoh. Karena nyatanya 1 tahun berlalu, perasaanku pada Dika tidak berkurang sedikit pun. Aku seperti berjalan di tempat dan enggan melangkah. Seolah ada setitik harapan jika suatu hari nanti ia akan menghubungiku untuk menjalin kembali hubungan kami. Seperti yang sempat beberapa kali ia lakukan dulu. Sekarang harapan itu sudah benar-benar musnah. Mengingat kembali peristiwa itu membuat air mata ini tak terbendung lagi. Aku menangis, meraung sejadi-jadinya. Di saat yang bersamaan, Dinda kembali mengirimkan WhatsApp padaku dan bertanya, "Tas, lo gak apa-apa kan?" Membaca pesan itu, tentu saja aku makin tambah meraung. Lalu teringat perkataan Riri dan Mas Roni tadi di kantor. Selesai.